Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda kurang lebih 2.000 tentara dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Mulai hari ini, pulau ini adalah milik kita. Kalian semua mulai detik ini harus tunduk padaku. Hahaha. Mari kita kembali ke markas. Siap, Jenderal. Setelah jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak Komandan I Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Ya. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ini pasti ulah Belanda, Karai. Belanda! Lihat Karai, itu bendera Belanda Karai. Iya. Belanda kurang ajar. Pasti mereka datang untuk menjajah kita. Mari kita ke markas. Siap, Komandan. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya sampai ke markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali, karena disebabkan oleh isi dari perjanjian Linggarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Ini adalah akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati. Maksud Komandan surat dari pusat. Ya, surat dari pusat yang menyatakan bahwa Bali bukan wilayah Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya apa yang terjadi, Komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, pasti ini adalah ulah Belanda. Mereka ingin memecah belah kita. Meskipun kita tidak diakui dalam perjanjian Linggarjati, kita tetaplah Indonesia. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk memujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau untuk bekerja sama dengannya. Kita harus mencari cara agar para monyet Bali itu mau bergabung bersama kita. Kenapa harus bergabung bersama kita? Mereka hanya sebagai lap sepatu kita. Apa juga untungnya untuk kita? Apa? Ini namanya strategi. Saya sudah meminta kalian agar tidak berkelahi di sini. Jika Bali ada di tangan kita, ini akan mempermudah kita untuk menyerang Indonesia dari arah timur. Oh, kalau begitu kita ancam saja mereka, Jenderal. Atau kita bawa saja mereka ke markas kita. Apa itu yang kalian sebutkan membujuk? Jika seperti itu, para monyet Bali akan menyerang kita. Bagaimana jika Jenderal bertemu dengan pimpinan tentara mereka, lalu membujuk mereka untuk bergabung dengan kita? Mereka itu orang bodoh, Jenderal. Saya pikir itu ide yang bagus. Kalau begitu, saya akan menemui mereka melalui surat. Setelah Jenderal Belanda menulis surat, lalu surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara ini di bawah pemerintahan Belanda. Tidak! Ada apa, Komandan? Mereka mengajak kita bergabung untuk mendirikan Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak! Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silakan katakan kepada pusat di Yogyakarta, karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Membaca jawaban dari komandan pasukan Bali tersebut, Jenderal Belanda naik pitam. Lalu Jenderal Belanda tersebut menyuruh salah satu prajuritnya untuk memenggal kepala pembawa pesan tersebut dan mengirim potongan kepalanya ke markas pasukan Bali. Apa ini? Karena Aisyah menemukan sesuatu di luar markas. Kurang ajar! Bajingan! Mereka pikir kita takut. Mereka pikir kita akan diam saja. Tidak! Ayo mari ikut saya ke markas mereka. Siap, Komandan.
Pada saat malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan Ketang Sinika di Tabanan. Saat telah memasuki markas Belanda di Tabanan, Gimana Pak kepala itu? Kamu cari ke sana dan kamu ke sana. Baik, Komandan. Jenderal Belanda marah ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Perdom, para monyet Bali itu kurang ajar. Kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan para monyet Bali itu. Bagaimana bila kita serang balik mereka? Itu ide yang bagus. Ayo kita serang mereka. Siap, Jenderal. Sebelum I Gusti melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali, di dalam rumah I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Kenapa Dek? Kenapa muka kamu tadi begitu gelisah? Ada apa? Perasaanku tidak tenang, Di. Tenanglah Dek, semuanya akan baik-baik saja. Di tengah percakapan I Gusti dan istrinya, dari luar seorang prajurit Bali berteriak. Parai, parai, parai! Ada apa? Belanda menyerang desa di Martokarai. Hah? Bagaimana bisa? Sepertinya mereka mendapatkan pasukan bantuan, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada pasukan kita yang telah ditambah. Bajingan. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita akan tetap mempertahankan Bali. Kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Siap, Karai. Aku yakin Bali pasti akan menang. Ya, silakan kamu keluar terlebih dahulu. Siap, laksanakan, Karai. Lalu setelah prajurit tersebut keluar, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan kembali pembicaraan bersama istrinya. Apa kamu yakin, Bli, prajuritmu akan menang? Beli yakin karena rakyat Bali memiliki semangat yang teguh untuk mempertahankan Pulau Bali. Tapi Dek, ini adalah tugasku, kewajibanku. Tenanglah. Tapi ingatlah, tugasmu bukan hanya menjadi seorang komandan, tetapi menjadi kepala keluarga ini. Dek, buat apa kita hidup bersama, tapi dalam masih keadaan terjajah? Anggaplah Beli sudah mati. Ini tugasku dan kewajibanku. Maaf, Dek. Beli harus pergi. Pergilah, demi bangsa ini aku rela. Setelah itu, I Gusti Ngurah Rai berpamitan dengan istrinya dengan mengecup tangan istrinya. Lalu, ketika I Gusti telah pergi, Desak Putu berdoa. Tuhan, tolong jaga suamiku demi keamanan Bali, negeriku, dan juga keluargaku. Sesampainya di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk menyemangati pasukannya untuk mengalahkan pasukan Belanda. Baiklah, kita perang akan menggunakan pedang. Jika pedangmu patah, maka gunakanlah kedua tanganmu. Jika kedua tanganmu patah, maka gunakanlah gigimu. Jika gigimu patah, maka gunakanlah dua matamu untuk melumpuhkan semangat lawan. Mari kita lawan penjajah. Siap, Komandan. Siang harinya, 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Siap, serang! Bobutan! Bobutan! Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya, pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju dari pasukan Bali. Belanda juga menggunakan bom dari pesawat udara. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan Jenderal Belanda dengan satu kali tembakan pistol. Bangun! Katakan apa yang ingin kau katakan. Bangun!
Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa.